Penyebab utamanya adalah kebutuhan hara yang tinggi untuk produksi. Kita telat memberikannya kebutuhannya kan. Sahabat PPKS dimanapun Anda berada, kita masih di sesi defisiensi hara atau kekurangan hara pada tanaman kelapa sawit. Ini gejala dari kekurangan hara yang kita bahas kali ini adalah kekurangan hara kalium. Ini nampak jadi orange spotting. Orange spotting ini disebabkan defisiensi kalium. Nah, penyebabnya seperti apa? Penyebab utamanya adalah kebutuhan hara yang tinggi untuk produksi. Kita telat memberikannya kebutuhannya. Karena apa? Kalium tidak tersedia langsung di alam, dan biasanya pun ada pun di alam hanya kecil, sehingga harus kita tambahkan sendiri. Sedangkan di Indonesia sendiri, pabrik kalium hanya dari pembakaran tankos, kemudian pembakaran jerami, dan abunya itulah yang mengandung kalium. Sedangkan untuk digunakan untuk tanaman kelapa sawit yang ada di Indonesia dengan luas 16 juta hektar tentunya tidak akan pernah cukup. Dan kita bisa cukupi hanya dengan mengimpor dari negara penghasil kalium ini sendiri. Ada yang dari Laos, ada yang Belarusia, ada yang dari Rusia, dan itulah produk kalium yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Gimana mengenali gejalanya? Gejalanya nampak dia orange spotting, dia biasanya di permukaan daun pun, dan mayoritas gejala hara makro itu dimulai biasanya dari pelepah ke-17 ke bawah, 17, 18 sampai dengan pelepah ke-40. Kalau hara makro dari pelepah bagian bawah dia akan nampak. Nah, cara penanggulannya seperti apa? Tidak semata-mata hanya pakai KCL, tapi bisa digunakan dengan abu janjang, karena abu janjang itu bisa mengandung sekitar antara 26 sampai 32%. Hanya saja karena abu janjang dari abu jadi mudah terdispersi, begitu kita bakar harus cepat diaplikasikan. Sedangkan kalium sendiri itu mengandung unsur KCl ataupun K2O itu sekitar 60%. Bagaimana cara kebutuhan hara untuk tanam produksi? Untuk tanaman yang sudah produksi, setiap 1 ton itu untuk kebutuhan produktivitasnya aja sudah 7,2 kg, dan vegetatifnya untuk membuat 7,2 itu butuh 6 kg. Jadi untuk menghasilkan 1 ton itu butuh 13,2 kg. 7,2 adalah komponen utama untuk produksi, sedangkan vegetatif pendukungnya itu butuh 6 kg. Begitu besarnya KCl itu di tanaman kelapa sawit. Dan dosis minimal per tahun ketika produktivitas sudah di atas 15 ton itu minimal adalah 2,7 kg. Ketika produksi dia di atas 25 ton tentunya kita akan membutuhkan kalium lebih dari 3,5 kg. Itu besarnya dosis ini. Sehingga cara aplikasinya seperti apa? Nah, karena KCl ini juga salah satu komponen yang mudah menguap, apabila kita ragu di areal yang curam atau miring, sebaiknya dibenam. Dibenam dengan dosis per lubang benamnya itu 500 gram. Ketika dosisnya satu aplikasi adalah 1,75 di semester 1 periode Januari sampai dengan Juni, berarti minimal dia harus ada 4 lubang tanam. Sedangkan pada areal datar dapat bisa ditaburkan dengan jarak minimal 1 meter dari pangkal pohon. Sahabat PPKS, percayakan Bapak kepada pupuk Bapak bahwasanya telapak kaki Bapak adalah pupuk terbaik dari kebun Bapak. Sehingga ketika pupuk kalium mohon diawasi, karena saya yakin Bapak-bapak sahabat PPKS ada yang memiliki kebun tapi yang mengerjakan adalah orang lain. Tentunya pada saat pupuk, karena kosnya paling mahal, harus kita pergi ke ladang untuk bisa menyaksikan benar-benar pupuk aplikasi. Semoga bermanfaat, dan sahabat PPKS jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton YouTube kami ataupun di Instagram kami.